Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas biografi Abu Nawas. Kali ini kita akan bercerita tentang sosok yang satu ini, yaitu Abu Nawas, yang mana suatu ketika sang raja dikabarkan sedang stres di istana. Konon penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tak menghadap kepada dirinya. Akibatnya suasana istana jadi sepi tanpa kehadiran Abu Nawas. Sang raja menyesal karena melarang Abu Nawas berkunjung ke istana, hingga membuat Abu Nawas benar-benar tak muncul di hadapan raja. Raja pun akhirnya mencabut sumpahnya dan menyuruh pengawal untuk menemui Abu Nawas dan mengajaknya ke istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku. Pergilah ke rumahnya dan ajaklah Abu Nawas untuk menemuiku, perintah sang raja. Lantas pengawal raja pun berkunjung ke rumah Abu Nawas, dan di luar dugaan Abu Nawas menolak tawaran pengawal raja itu. Abu Nawas mengaku tengah hamil dan hendak melahirkan. Tolong sampaikan kepada raja, aku sakit dan hendak bersalin, dan aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas sambil mengelus perutnya yang sedang buncit. Maka kembalilah pengawal raja itu dan menyampaikan kabar sebenarnya. Ajaib benar, kata baginda raja dalam hati setelah mendengar laporan pengawalnya. Baru kali ini aku mendengar kabar seorang laki-laki bisa hamil, katanya heran. Maka raja pun akhirnya berkeinginan menengok Abu Nawas. Dia pun pergi dengan diiringi sejumlah menteri dan para pengawal ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat raja datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya. Ya tuanku, berkenan juga rupanya tuanku datang di rumah hamba yang hina ini, ucap Abu Nawas. Raja pun kemudian dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. Ya tuanku, apakah yang menyebabkan tuanku datang ke rumahku ini? Tanya Abu Nawas heran. Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu. Engkau dikabarkan sakit, hendak melahirkan, dan sedang menunggu dukun beranak. Benarkah demikian? Jawab raja. Abu Nawas tak segera menjawab, dia hanya tersenyum. Coba jelaskan perkataanmu. Siapa laki-laki yang hamil dan siapa dukun beranaknya? Tanya raja lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon baginda mengusirku dari istana, tetapi setelah 7 bulan berlalu tanpa alasan yang jelas sang raja memanggil hamba ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa nikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri, cerita Abu Nawas. Abu Nawas menjelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin seharusnya raja tak mengeluarkan titah yang pelin-pelan, tak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, dan itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang laki-laki yang hendak bersalin, cerita Abu Nawas menyindir baginda raja. Lalu bagaimana dengan dukun beranak itu? Tanya sang baginda. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah baginda kemari. Dengan keadaan baginda kemari berarti hamba sudah melahirkan. Artinya hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada baginda, cetus Abu Nawas. Bukan begitu Abu Nawas, aku tak sungguh-sungguh melarangmu ke istana, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu, titah sang raja. Segala titah baginda, hamba junjung tinggi tuanku, kata Abu Nawas dengan ta'zim. Tapi raja hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam agama Islam itu dilarang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan atau hamil di luar nikah, karena itu adalah sebuah dosa besar yang dilaknat oleh Allah. Dan hikmahnya dari cerita ini adalah hendaknya menjadi orang yang berpendirian dan jangan pernah pelin-pelan terhadap omongannya sendiri, dan jangan pernah menjilat ludahnya sendiri. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini akan bertambah rezekinya dan akan dipermudah segala perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.